Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silahkan kepada anak-anak, bagian di bawah mejanya ada sampah dibersihkan dahulu ya. Dan dimohon supaya mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan dengan fokus dan tertib. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang tahu alasan Sibat tidak hadir? Sibat izin, baiklah. Ada yang masih ingat kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Nah, iya benar sekali Novia, bahwa kita minggu lalu sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mempelajari tentang sikap-sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh penyebar ajaran agama Islam yang ada di Indonesia. Apakah ada yang masih ingat salah satu tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia? Ya, benar sekali Husnul. Jadi, salah satunya yaitu Wali Songo. Selain itu, Afda siapa? Buya Hamka. Nah, iya benar sekali. Jadi, mereka adalah salah satu tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Pembelajaran, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, anak. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Anak-anak, sebelum pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu diharapkan kalian mampu memahami secara singkat siapa saja tokoh-tokoh ulama penyebar Islam yang ada di Indonesia dan segala sikap keteladanannya dengan penuh penghayatan. Kemudian, kalian mampu mengaplikasikan sikap keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia minimal pada saat di lingkungan sekolah. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu bahwa kita sudah mempelajari tentang tokoh-tokohnya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar ajaran Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sikap hidup sederhana. Nah, jadi para ulama penyebar ajaran Islam yang ada di Indonesia itu walaupun mereka memiliki kekayaan, mereka itu selalu hidup sederhana, tidak berfoya-foya. Kemudian selanjutnya adalah gigih dalam berjuang. Jadi dalam penyebaran ajaran Islam yang ada di Indonesia, ulama terdahulu tidak pantang menyerah dan selalu mengedepankan semangatnya agar mereka dapat memperjuangkan ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya itu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Apa Nana? Untuk menyangkal penyimpangan dan fitnah, Bu. Nah, baik. Selanjutnya siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, apa sih, Pak? Itu, Bu, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, ya, bagus sekali. Kemudian ada yang bisa jawab lagi? Jadi, para ulama penyebar ajaran agama Islam itu
penting dalam penyebaran ajaran Islam. Nah, adanya ulama ini Bu sangat penting karena dapat mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi itu aja Bu yang bisa menjelaskan. Saya silakan untuk yang lainnya jelas. Selanjutnya menghargai perbedaan. Jadi ulama penyebar ajaran agama Islam dalam menyebarkan ajarannya pasti tidak semua orang mampu atau mau mengikuti ajaran agama Islam. Jadi mereka itu tetap menghargai perbedaan dari pendapat-pendapat atau suku orang yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Kemudian secara dakwah secara damai. Jadi ulama penyebar ajaran agama Islam ini yang ada di Indonesia, mereka menyebarkan ajaran agamanya secara damai, tidak secara keras. Ibu akan menayangkan video yang kemudian nanti akan Ibu bagikan tugas kelompoknya ya. Yang agama Islam yang senantiasa berlaku. Sekarang Ibu akan bagikan tugas kelompok. Kalian akan membuat peta konsep. Jadi Ibu minta tolong kalian bagi 2 kelompok, satu kelompok 4 dan 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat mendalami peran ulama. Yang 1, membentuk generasi pemimpin masa depan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang baik akan tertanam sejak ini, melahirkan generasi penerus yang berkualitas. 2, meningkatkan rasa tanggung jawab dan dimana kita akan lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah menjalin hubungan yang harmonis, toleransi. Oh yang benar. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan peta konsepnya. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manfaat meneladani peran utama penyebar Islam. Yang pertama itu ada membentuk karakter mulia. Kita akan meneladani sifat jujur, sabar, disiplin, dan toleransi yang dicontohkan para ulama. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Semangat belajar yang tinggi dan tekun akan termotivasi dari kisah para ulama yang senantiasa menuntut ilmu. 3, menumbuhkan kesadaran beragama. Kita akan lebih memahami ajaran agama Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, Adil dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Ibu, Silakan Ana. toleransi adalah kemampuan untuk menerima, memahami, dan menghargai perbedaan, baik itu perbedaan pendapat agama, budaya, ras, dan orientasi lainnya. Ya, bagus sekali. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat toleransi. Kemudian diharapkan anak-anak membaca materinya ya sebelum minggu depan kita mulai. Baik, Ibu. Nah, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, apakah kalian puas dengan pembelajarannya? Kemudian, apakah kalian ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Ya, bagus. Sebelum menutup pembelajaran, siapa yang akan memimpin doa? Saya Bu. Silakan Novia memimpin doanya. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bismillah.